Berita terkait penangkapan seorang konten kreator oleh pihak kepolisian yang diduga telah mencemarkan nama baik keluarga Atta Halilintar ramai diperbincangkan oleh publik. Dan pada malam kemarin, Atta diketahui menyambangi Polres Jakarta Selatan. Apakah kedatangan ke Polres ini merupakan buntut dari berita yang sedang beredar? Berbulan-bulan lamanya, berita tentang penagihan hutang yang dilayangkan seorang konten kreator kepada keluarga Atta Halilintar mencuat. Dan hingga kini, masalah tersebut sepertinya belum menemukan ujungnya. YouTube channel dengan nama Safas Fresh beberapa kali mengunggah konten yang berisikan tentang Atta Halilintar, juga termasuk dengan Aurel dan juga keluarga besarnya. Kebanyakan konten dari Safas ini merupakan konten yang terlihat seperti menyudutkan, dan beberapa kontennya pun terkesan menghina Atta serta keluarganya. Berasa keluarganya terus-terusan dituduh macam-macam, serta mendapatkan sebuah cacian dan hinaan, Atta pun geram. Sesaat setelah diperiksa oleh tim kepolisian, Atta masih belum bisa memberikan banyak pernyataan terkait keterangan apa saja yang diungkapkannya. Intinya nanti mungkin panjangnya biar dari pihak lawyer aja sih yang ngomong ya. Kalau saya sih pribadi lebih menyampaikan tadi beberapa keterangan gitu aja. Ditemani sang istri Aurel Hermansyah, keduanya masih sama-sama belum menjawab secara gamblang mengenai proses pemberian keterangan pada pihak kepolisian. Namun Atta sempat menyebutkan bahwa sebagai kepala keluarga, ia tak tahan jika anggota keluarganya yang sangat ia cintai dikatai dengan seenaknya oleh orang lain. Menyinggung kehamilan Aurel hingga mengancam akan menyebarkan aib keluarganya ke publik, Atta ungkap beberapa waktu ke belakang sudah mencoba untuk bersabar, namun nyatanya kasus tersebut semakin menjadi-jadi. Intinya sih nanti itu diomongin sama pengacara, takut salah ngomong juga kan. Tapi intinya manusia kan punya batas sabarnya juga gitu ya. Mungkin dari setahun lalu kita memaafkan, sabar, tenang. Tapi makin kesini kok marwah keluarga tuh jadi nggak ada gitu. Memaafkan semua orang, tapi makin lama kok makin yang keluarlah bahasa-bahasa yang maksudnya entah mengkutuk kehamilan anak saya. Terus ada yang bilang keluarga lah. Iya, keluarga mengancam mengeluarkan video-video aib-aib, video masa lalu, mengancam juga masa lalunya Aurel, mau disebar-sebar. Ya lebih ke, ya saya sebagai kepala keluarga, kalau dulu mungkin saya hidup sendiri, pasti nggak apa-apa, tapi kalau istri udah nangis, udah ke psikiater berkali-kali juga, udah sampai, iya intinya keluarga, nama keluarga saya sebagai laki-laki, sebagai pemimpin keluarga harus dijaga gitu. Jadi makanya ada yang seperti sekarang ini gitu. Pelaku pencemaran nama baik Atta Halilintar sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatannya itu, tersangka dijerat pasal 45 dan pasal 51 tentang Undang-Undang ITE. Mengaku belum bertemu dengan tersangka, Atta hanya berkata, semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran. Nanti kita omongin lagi. Nanti dikasih tahu kok, mudah-mudahan. Semoga jadi pelajaran juga. Sorry Ibu Hamil. Mengubur masa lalu mustahil dilakukan. Mungkin bisa melupakan masa lalu, tapi bekasnya tiada pernah hilang. Ia membingkai hari ini serta hari esok. Larissa Chow tak mungkin melupakan hari-hari bersama Alvin Faiz yang dikaruniai seorang anak. Impian menua bersama hingga maut memisahkan berbanding terbalik dengan realita. Rumah tangga hancur. Larissa angkat kaki dari hadapan Alvin serta mulai hidup baru di Bandung, Jawa Barat. Jauh dari Alvin, Larissa mulai menata diri, menyimpan segala kenangan rumah tangga dalam kotak kenangan, tapi saat terkenang air matanya luruh. Lebih ke lagi kan nggak gampang ya, jadi mungkin lebih berusaha untuk ikhlas aja gitu. Dan alhamdulillah sih kalau move on sudah banget ya, sudah banget. Cuma mungkin kalau keinget aja kan namanya manusiawi ya gitu.
Pindah kota salah satu ini sih langkah aku untuk move on. Jadi tidak di tempat yang sama lagi. Mungkin menjadi itu juga biar tidak melihat lagi masa lalu, tidak bertemu lagi atau seperti apa? Iya, jadi nggak melihat lagi masa lalu dan nggak bertemu lagi. Larissa bahagia. Derita batin selama pernikahan dengan Alvin berakhir. Larissa mulai menentukan langkah hidup sebagai tulang punggung keluarga. Tiada keluh kesah terucap, meski Alvin yang rumornya penuhi nafkah anak hanya senilai 3 juta rupiah. Jumlah nafkah untuk Yusuf sontak menuai kritik tajam di sosial media. Sementara Larissa santai-santai saja, terus berbenah diri hingga tak ambil pusing dengan jumlah nafkah dari Alvin. Larissa sama sekali tak bergantung dari nafkah yang diberikan sang mantan suami. Ia bisa menghidupi diri sendiri serta buah hati. Roda bisnisnya masih berputar. Perlahan, Larissa yang mulai bangkit membeli satu persatu barang untuk kebutuhannya. Memang aku secara finansial sudah independen, jadi ketika pergi dari Sentul, ya sudah menggugat cerai terus pergi dengan terhormat saja, terus berdikari sendiri gitu sih. Ya bertanggung jawab, alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu, nominalnya 5 juta. Nah komen. Pengeluaran sebetulnya berapa sih? Kalau Larissa sampai 10 juta kan? Nah komen juga. Insya Allah kita doain Bang Alvin dan semuanya, kita doain semuanya sehat semuanya. Merasa tertekan nggak sih Mel dengan adanya kejadian ini? Ya, tentu kalau merasa sedih ya, tapi insya Allah kita doain semuanya semoga baik-baik saja dan semoga ada hikmahnya. Udah kayak gitu paling beratnya cuman ngurus Yusufnya aja sih, nggak ada sosok laki-lakinya setiap hari. Larissa mandiri, tak gantungkan hidup pada orang lain termasuk keluarga, apalagi mantan suami. Kini ia sibuk mengurus bisnis. Kesibukan ini membuat pikiran tak terus memikirkan kehancuran rumah tangga. Selain jalankan roda bisnis, Larissa tetap membagi waktu untuk mengurus Yusuf. Di sisi lain, ia tak ingin jalin komunikasi dengan mantan suami. Tentang urusan anak, Alvin bisa dapat informasi dari pengasuh Yusuf. Kapan aja, ketika di luar hari sekolah. Jadi ketika weekend boleh dijemput atau boleh ditengok kapan aja. Komunikasi dengan mantan sendiri apakah sebatas anak atau dia juga sudah ada maksudnya tetap komunikasi? Oh enggak, aku udah memutuskan komunikasi. Jadi komunikasi ke anak hanya melalui pengasuh aku. Yusuf alhamdulillah baik. Kita video call setiap hari. Insya Allah selalu menjaga hubungan lah demi Yusuf kan. Karena mau gimana pun Yusuf kan. Ketemu Yusuf kapan nih Bang? Terakhir ketemu di Bandung. Udah ya. Meski tak lagi terkungkung derita perceraian, benarkah Larissa merasa terusik ketika sang putra memanggil Henny, istri baru Alvin, dengan panggilan Bunda? Diajarin sama Alvin ini manggilnya Bunda. Gitu. Nggak apa-apa. Beban hidup Larissa dipikul sendiri, tiada pundak lain untuk berbagi. Padahal pasca cerai, kabarnya ratusan pria jatuh hati padanya. Larissa tentunya punya kriteria seperti apa calon pengganti Alvin di hati. Proses seleksi lebih ketat. Lantas, benarkah Larissa bakal segera menikah? Laki-laki itu bagi aku panutannya. Jadi nanti kalau memilih laki-laki, value dan integritasnya harus tinggi, harus lebih dari aku, dan bahkan harus jauh lebih baik daripada yang kemarin. Oh, kalau untuk nikah lagi sekarang belum siap. Jadi masih nanti sih. Masih istiharah. Berarti belum siap buat nikah lagi? Iya, untuk sekarang enggak. Belum Tahun depan awalan ya? Kriterianya Kak? Tidak terkenal. Kenapa alasannya? Kenapa trauma ya? Trauma ya? Pemberitaan kayak gitu. Kalau bisa dapatnya yang tidak terkenal. Gitu. Betul. Itu sih Vitaruh. Memang jumlahnya di atas 100. Oh. Iya, jadi memang CV taruh yang masuk memang di atas 100, terus ditambah-tambah orang-orang yang memang datang lewat, minta kenalan, minta disampaikan salam, gitu-gitu sih. Sementara itu, Alvin kini tengah bahagia memadu kasih bersama istri baru yang tak lain mantan istri Zikri Daulay, sahabat Alvin. Larissa sendiri mengaku cukup kaget dengan pernikahan sang mantan. Terkait Henny, Larissa sudah sempat bertemu, namun kala itu Henny masih sebagai Nyonya Zikri.
Enggak, sebatas kenalnya sebagai waktu itu istrinya Bang Zikri Daulay aja. Dan sebagai istrinya temannya Alvin pada saat itu. Berarti sudah mengenal ya? Sebelumnya ya, Pernah berkomunikasi mungkin atau seperti apa? Iya, tukar-tukaran hampers. Kalau aku lebih ke Bunda Kanadi yang terbaik, berarti memang itu adalah jodohnya Alvin. Moga-moga aja sampai surga. Alvin belajar dari yang kemarin, aku pun belajar dari yang kemarin, gitu ya. Ya gitu sih, yang penting harus tetap ingat sama anak aja. Doa yang terbaik. Doain yang terbaik insya Allah. Terus ada program Kak? Udah pengen punya anak kan? Doain yang terbaik. Doa yang terbaik. Doain yang terbaik aja kalau saya mah. Doa yang terbaik pokoknya untuk Bang Alvin, untuk Cici juga yang Iya, terbaik buat Cici, semuanya. untuk Yusuf, untuk keluarga besar, untuk adik kera, untuk semuanya. Insya Allah kita doain yang terbaik. To know how you had me caught into